Sobat Cerita Daruma, pemerintah Tiongkok menegaskan arah baru kebijakan domestiknya. Bukan hanya dengan memperkuat pasar dalam negeri, mendorong konsumsi, memperluas investasi, dan memperkuat inovasi, tetapi juga dengan menaikkan target angka harapan hidup warganya menjadi 80 tahun pada 2030. Langkah ini mencerminkan upaya Tiongkok menjaga pertumbuhan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tengah ketidakpastian global. Dalam sidang tahunan di Beijing, Perdana Menteri Li Qiang menekankan bahwa permintaan domestik akan menjadi fokus utama. Pemerintah Tiongkok menilai pasar dalam negeri harus menjadi penyangga utama pertumbuhan ketika lingkungan eksternal semakin tidak stabil. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa Tiongkok sedang menata ulang mesin pertumbuhan ekonominya. Jika sebelumnya ekspor dan investasi besar menjadi andalan, kini konsumsi domestik, lapangan kerja, kesejahteraan publik, dan layanan dasar semakin ditempatkan di pusat strategi pembangunan. Pemerintah Tiongkok juga menyiapkan sejumlah instrumen untuk menopang permintaan domestik, termasuk obligasi khusus jangka sangat panjang dan dukungan fiskal terarah. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi tanpa mengandalkan stimulus besar-besaran. Namun, tantangan tetap besar. Konsumsi rumah tangga masih perlu diperkuat, sektor properti belum sepenuhnya pulih, dan tekanan global masih membayangi perdagangan serta investasi. Karena target pertumbuhan ekonomi Tiongkok untuk 2026 diperkirakan berada pada kisaran yang lebih rendah, yakni sekitar 4,5% hingga 5%. Di sisi lain, pemerintah Tiongkok tetap berupaya menjaga ambisi di sektor teknologi strategis seperti kecerdasan buatan, robotika, dan industri canggih lainnya. Artinya, strategi ke dalam tidak hanya bersifat defensif untuk menahan tekanan luar, tetapi juga ofensif untuk membangun daya saing baru. Selain ekonomi, pemerintah Tiongkok juga menempatkan kesehatan masyarakat sebagai sasaran besar pembangunan. Dalam rencana 5 tahun ke-15 periode 2026 hingga 2030, angka harapan hidup ditargetkan naik menjadi 80 tahun. Pada 2025, rata-rata angka harapan hidup masyarakat Tiongkok tercatat 79,25 tahun, naik 1,32 tahun dibandingkan 2020. Untuk mencapai target itu, otoritas kesehatan Tiongkok memperdalam reformasi sistem kesehatan, termasuk melalui 177 proyek percontohan reformasi rumah sakit umum. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 konsorsium medis terpadu di tingkat kabupaten, memperluas telemedicine, layanan medis keliling, dan layanan kesehatan berbasis internet agar akses kesehatan makin merata. Penguatan layanan dasar juga dilakukan hingga tingkat akar rumput dengan melibatkan dokter desa, mahasiswa kedokteran, dan pusat kesehatan kecamatan. Pemerintah menilai sejumlah layanan masih perlu diperkuat, mulai dari pediatri, kesehatan mental, praktik umum, hingga rehabilitasi. Pemerintah Tiongkok juga memberi perhatian pada penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penguatan dilakukan pada pemantauan, peringatan dini, penilaian risiko, pengujian, deteksi, perawatan, hingga tanggap darurat. Sementara untuk kanker, masyarakat didorong melakukan deteksi dini secara berkala, terutama kelompok beresiko tinggi. Di bidang kesehatan mental, pemerintah Tiongkok mulai mengintegrasikan kebugaran fisik dan kesehatan mental siswa di sekolah. Uji coba waktu istirahat 15 menit antar kelas dan program pendidikan jasmani 2 jam per hari telah diterapkan di seluruh provinsi, dengan harapan siswa lebih aktif bergerak dan lebih sehat secara fisik maupun mental. Secara keseluruhan, langkah Tiongkok memperkuat pasar domestik sekaligus menaikkan target angka harapan hidup menandai pergeseran penting dalam strategi pembangunannya. Di tengah era pertumbuhan yang lebih rendah, pemerintah Tiongkok bukan hanya mengejar stabilitas ekonomi, tetapi juga membangun fondasi kesejahteraan publik, kesehatan jiwa raga, dan kualitas hidup jangka panjang. Tetap bersama kami di Cerita Daruma untuk informasi lainnya.